Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Pers yang beranggotakan Anissa Mulia Utami, saya sendiri Ferdi Andesta, Izni Mutia, Muhammad Aldian, Muhammad Farhan, Muhammad Fikri Meven, dan Muhammad Ridho. Kami akan membahas tentang moral story perkembangan sejarah Pers Cina. Ada beberapa penyebab migrasi mereka seperti berdagang, penyebaran agama, melarikan diri karena memiliki masalah politik, dan sebagainya. Diperkirakan mulai 1500 tahun yang lalu, gelombang migrasi warga Cina ke Nusantara mulai terjadi. Dimulai dari beredarnya beberapa jenis surat kabar Pers Tionghoa. Yang pertama yaitu Lipo. Lipo merupakan surat kabar peranakan Tionghoa pertama di Pulau Jawa. Diterbitkan di Sukabumi, terbit pada tanggal 12 Januari 1901. Surat kabar tersebut diterbitkan oleh Sukabumse Snell Press Druk Carriage dengan redakturnya Tan Ging Tiong dan Yo Jiangxiang. Berita yang dimuat oleh Lipo berupa ilmu-ilmu, aturan, dan riwayat negeri Cina. Mereka menyampaikan berbagai informasi berkenaan dengan Tiongkok. Karena dari namanya saja Li yang berarti budi pekerti, surat kabar ini juga banyak memuat mengenai pengajaran, ideologi, dan juga para filsuf Tiongkok. Lipo berdiri dengan keadaan ekonomi yang seadanya, sehingga mereka benar-benar terbit secara berkala ketika sudah ada pelanggan yang memesan surat kabar mereka, yaitu yang pertama terbit pada sekitar bulan Mei 1901. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kabar perniagaan. Setelah Lipo, muncul pula kabar perniagaan, diterbitkan di Jakarta. Kabar perniagaan terbit pada tahun 1903, dicetak dan diterbitkan oleh Cijo Toi yang dengan dipimpin redaksinya yaitu F. Wiggers. Bahkan dari namanya pun sudah dapat ditebak kalau kabar perniagaan banyak membuat tentang iklan. Kembali pada tujuan awal, kabar perniagaan memang sengaja dibuat untuk mempermudah penguasa peranakan Tionghoa. Saat itu, para penguasa sudah mulai sadar akan pengaruh besar media terhadap pemasaran. Kabar perniagaan ini berganti nama menjadi perniagaan pada bulan Januari 1907. Para pengisi perniagaan umumnya adalah para Tionghoa konservatif yang tidak setuju dengan propaganda revolusi yang tidak dilakukan oleh Sun Yat-sen. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Muhammad Farhan Abdillah dengan nomor BP 1910861018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Xinbao. Nah, Xinbao atau dalam bahasa Mandarinnya Xinbao adalah nama sebuah surat kabar Tionghoa yang berbahasa Melayu yang terbit di Hindia Belanda sejak tahun 1910 hingga era setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1965. Pertama kali diterbitkan di Jakarta sebagai mingguan pada Oktober 1910. Xinbao berubah menjadi surat kabar harian 2 tahun kemudian. Xinbao adalah surat kabar pertama yang menjadi pelopor penggunaan kata Indonesia untuk menggantikan Netherlands Indie, Hindi Netherlands, atau Hindia Olanda. Tidak hanya itu, Xinbao juga disebut juga sebagai penghapus penggunaan kata Inlander yang dianggap sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Beni G. Setiono di buku Tionghoa dalam Pusaran Politik 2001 menulis bahwa untuk membalas budi tersebut, semua penerbit Pers Indonesia lalu mengganti kata Cina dengan kata Tionghoa. Para tokoh pergerakan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Cipto Mangunkusumo juga disebut juga mengganti kata Cina dengan Tionghoa dalam percakapan dan tulisan sehari-hari.
Baiklah, untuk pengertian Sinpo selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rido. Pendapat Rido, silahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rido, BP 191086326. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhan mengenai koran Sinpo. Sinpo dikenal sebagai media yang mendukung kaum revolusioner Tiongkok. Wartawan terkemuka Kui Kekbeng merupakan pemimpin redaksi Sinpo sejak tahun 1925 hingga 1947. Seorang redaktur Sinpo bernama Ang Yan-gua menjelaskan, koran yang bermula dari mingguan itu sejak awal mempunyai misi mengembangkan nasionalisme di Tiongkok. Karena itu, Sinpo akrab dengan Konsulat Jenderal Tiongkok di Batavia. Menurut Agus Sudibyo, sikap politik Sinpo sempat membuat koran itu terlibat polemik dengan media pribumi. Sinpo dianggap tidak punya kontribusi bagi pergerakan nasional. Meski begitu, tidak sedikit yang mengakui kedekatan Sinpo dengan pemimpin pergerakan nasional. Malahan, beliau terlibat aktif dalam pergerakan kebangsaan. Bahkan, Sinpo dikenal sebagai media pertama yang mempublikasikan syair Indonesia Raya, gubahan W. Rudolf Supratman. W.R. Supratman sendiri dikenal sebagai wartawan Sinpo sejak tahun 1925. Karena aturan pemerintah, nama Sinpo kemudian berubah menjadi Panjawarta pada Oktober 1958. Kemudian jadi Warta Bakti pada tahun 1960-an. Nasib dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia dan terlibat gerakan 30 September 1965. Koran yang sudah bernama Warta Bakti itu kemudian dilarang terbit sejak 1 Oktober 1965. Kekerasan yang terjadi pasca G30 SPKI tersebut tidak hanya mematikan eksistensi dari Sinpo sendiri. Secara perlahan, perannya dalam pergerakan kebangsaan pun mengelupas dalam catatan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Fikri Meven, BP 1910862. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu Sintitpo, yaitu surat kabar keempat. Nah, Sintitpo ini sendiri merupakan sebuah surat kabar yang diterbitkan pada 2 Desember 1929 oleh sejumlah warga negara Tionghoa di Indonesia, yang tepatnya di Surabaya. Nah, surat kabar ini adalah kelanjutan dari Sinjitpo yang pada November 1929 terpaksa ditutup karena tidak sanggup membayar denda kepada pemerintah setempat yang dikenakan karena kasus penghinaan. Nah, pemimpin direktur pertama Sintitpo adalah Tan Ping Li dan Lim Kon Hean sebagai CEO pertama. Nah, dalam kurun waktu 19 Desember tahun 1932 sampai 28 Februari 1933, jadi Sharana Mual dan berserta Kue Tiam Jing dan Chu Jelang menjabat sebagai redirect secara bersama-sama menggantikan Lem Kuen Hian. Hingga masuknya bala tentara Nippon, Sintitpo berakhir untuk selamanya. Pada tanggal 25 September 1932, Lim Kuan Hian bersama teman-temannya mendirikan Partai Tionghoa di Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Sintitpo pun cenderung mendukung haluan politik PTI dan menyuarakan aspirasi masyarakat keturunan Tionghoa tentang peranan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka. Saya akan membahas sedikit tentang PTI, yaitu sebagai partai yang bisa dikatakan lahir oleh adanya Sintitpo itu sendiri. Dan hikayatnya lengket dengan hikayat dari Sintitpo. Tidak bisa kita lewatkan kesempatan ini dengan begini saja gitu kan. Dalam usia 10 tahun, Sintitpo telah menunjukkan apa yang tidak banyak surat-surat kabar lain bisa ikuti. Hingga penulis riwayat yang mencatat dengan sejujurnya. Terutama riwayat dari perjuangan bangsa berwarna di negeri ini. Tidak akan dilewatkan nama dan jasanya oleh Sintitpo. Di samping kewajibannya sebagai wartawan dengan kabar hangat dan kalangan bangsa berwarna di negeri ini, Sintitpo pun
telah menanamkan keinsyafan kepada pembaca terutama bangsa Borana seumurnya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Surat kabar yang selanjutnya adalah Sitpo. Surat kabar ini diterbitkan di Kalimantan pada tahun 1939 yang redaktornya bernama Lim Lok E. Kepentingan golongan Tionghoa menjadi perhatian utama surat kabar Sitpo, serta berorientasi pada perjuangan kepentingan Tiongkok. Walaupun surat kabar yang diterbitkan oleh peranakan Tionghoa tidak semuanya ditunjukkan untuk kepentingan nasional, tetapi kenyataannya bahwa pers peranakan Tionghoa telah menjalankan perannya dalam meramaikan pergolakan pers Nusantara, meski awalnya hanya dibuat untuk tujuan ekonomi atau pelajaran yang berorientasi pada Tiongkok. Di samping itu, kita juga dapat menilai seberapa besar pengaruh Tiongkok di Nusantara pada masa kolonial melalui surat kabar yang mereka terbitkan. Pada masa kolonial, surat kabar yang cenderung mendominasi merupakan surat kabar peranakan Tionghoa dan juga surat kabar Belanda. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia atau cendekiawan pribumi yang masih kurang. Mengukuhnya kualitasnya dalam sebuah tulisan, akibatnya banyak pembaca yang beralih ke surat kabar Melayu Tionghoa ataupun Belanda, sebab dianggap lebih mampu memuaskan dahaga para pembaca dalam mencari informasi. Moral story yang dapat diambil dari pers Cina ini adalah pers Cina sangat membantu Indonesia dalam memperoleh informasi, di mana dapat dilihat dari perkembangan surat kabarnya. Namun, karena pers Cina ini tergolong cukup ketat, maka ada baiknya untuk kita mempelajari lebih lanjut terkait sejarah pers Tionghoa terdahulu.